Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tengah asyik konsumsi sabu-sabu, seorang pengedar dibekuk polisi. Ratusan pelajar di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman gelar sholat gaib untuk korban gempa bumi Cianjur. Emak-emak memasak rendang 1 ton untuk korban gempa Cianjur. Puluhan pengendara yang melintas di jalan alternatif Panta menuju Bukit Tinggi, tepatnya di Nagari Panta, Pauah, Kecamatan Matur, terpaksa harus berjalan di lumpur sambil membawa sepeda motor mereka. Pasalnya, bukit di salah satu ruas jalan longsor hingga menutupi badan jalan. Tanah longsor terjadi akibat hujan deras yang turun dengan intensitas tinggi selama beberapa hari. Bahkan sejumlah tiang listrik juga ikut roboh akibat tanah longsor tersebut. Warga hanya dapat melintas dengan berjalan kaki atau dengan sepeda motor yang dituntun meniti jalan yang sudah dipasangi papan. Kendaraan roda 4 tidak dapat melintas sama sekali. Banyak pengendara yang meminta bantuan pemuda setempat untuk menyeberangkan sepeda motornya dari arah Matur ke Bukit Tinggi. Jalur itu merupakan jalan alternatif tercepat untuk dilalui. Hal itu terpaksa dilakukan karena longsor ini luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Agam, sehingga tak satupun alat berat dan petugas BPBD yang datang. Seperti yang dilakukan oleh Mona, seorang guru yang melintasi jalan itu 2 kali sehari. Iya, karena ini dekat nih, pantai di sini tempat tinggalnya. Kalau jalan ini putus, jalannya kemana? Sehari-harian di sebelah sini. Enggak, kalau ini putus kemana lagi, Bu? Oke, itu Koto Gadang. Longsor tidak hanya terjadi di Panta, namun juga di 3 lokasi lainnya di kawasan Matur, Kabupaten Agam. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah yang berada di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang. Rumah ini digerebek setelah adanya informasi bahwa pelaku sering mengonsumsi dan bertransaksi narkoba. Polisi menemukan pelaku tengah asyik mengonsumsi sabu-sabu di dalam kamarnya. Saat digeledah, polisi menemukan 4 paket kecil sabu-sabu, 2 paket besar sabu-sabu beserta peralatannya. Pelaku yang bernama Ilham ini tak berkutik dan mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Dia mendapatkan barang haram itu dari rekannya dengan cara dipesan melalui telepon genggam dan dibuang di sebuah lokasi yang telah ditentukan oleh sang bandar. Hasil penyelidikan dari rekan-rekan kami tim opsional Satgas Narkoba itu mengidentifikasikan bahwa inisial I sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya, dan ketika itu sudah bisa dipastikan bahwa keberadaan pelaku ada di rumah. Kami berhasil mengamankan pelaku yang sedang berada di rumahnya, yang ketika itu kami berhasil mengamankan 4 paket kecil dan 2 paket besar juga sabu-sabu. Dan kita akan melakukan pengembangan dari mana inisial I mendapatkan barang haram tersebut. Kini pelaku diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang. Petugas ingin menelusuri peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Pasalnya, selain pecandu, Ilham juga pengedar yang menguasai pasar di daerah tempat tinggalnya. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan pelajar dan guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Pariaman melakukan salat gaib di halaman sekolah Jumat pekan silam. Salat ini ditujukan kepada korban meninggal dunia akibat bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Pelajar ini juga melakukan doa bersama agar diberi keselamatan bagi masyarakat Indonesia dan diberi ketabahan kepada semua korban. Setelah mendengarkan ceramah agama, para pelajar di Lubuk Alung ini
juga mengumpulkan infak bersama guru dan warga yang berada di sekitar sekolah untuk diberikan kepada korban bencana. Kami mengadakan sholat gaib bersama, yang dimana di situ tujuannya yang kalian tabuhkan untuk semoga korban yang tertimpa bencana di Cianjur sana bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kami juga setelah melaksanakan sholat gaib, kami langsung meminta sumbangan kepada siswa-siswi Madrasah Baraman yang akan langsung dikirim nanti ke Cianjur. Ini adalah sebuah pendidikan karakter anak-anak kita, semua sivitas akademika dan guru. Ini yang melakukan penggalangan dana ini untuk membentuk, membina anak-anak kita supaya mereka bisa berbagi, ada simpati dan empati dari mereka. Hal yang sama juga dilakukan ratusan siswa dan siswi SMKN 1 Sumatera Barat. Mereka melaksanakan salat gaib dan doa bersama di musala sekolah tersebut. Salat ini untuk mendoakan para korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, agar amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Supaya yang kami doakan tadi, supaya meninggal bisa diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang sakit cepat disembuhkan dari penyakitnya. Salat gaib biar bisa mendoakan saudara sama saudari di Cianjur. Kami dari SMK Negeri 1 Sumatera Barat dalam rangka turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur dalam gempa bumi beberapa hari yang lalu. Di dalam kegiatan seharian kami di SMK Negeri 1 Sumatera Barat sudah dilaksanakan sholat gaib untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban di gempa bumi di Cianjur. Kegiatan salat gaib dan doa bersama ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan rasa empati para pelajar SMKN 1 Sumatera Barat terhadap korban bencana alam gempa bumi yang meninggal dunia yang mencapai ratusan orang. Eki Rafki dan Robiham melaporkan dari Padang Pariaman dan Padang. Jika pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengumpulkan sumbangan rendang untuk korban gempa Cianjur, pemerintah Kabupaten Dharmasraya punya cara lain, yakni memasak langsung rendang yang akan dikirimkan tersebut. Memasak rendang massal ini dilaksanakan oleh emak-emak dari berbagai nagari di halaman Gedung Sentral Industri Kecil dan Menengah Sektor Logam di Kecamatan Sitiung, Dharmasraya, Sabtu pekan silam. Mereka memasak di dalam puluhan kuali yang besar dan menggunakan kayu bakar. Selain emak-emak dari kampung, ada juga ibu-ibu pegawai OPD di lingkungan Pemkab Dharmasraya, serta istri tentara dan polisi. Jumlah daging rendang yang dimasak mencapai 1 ton dan akan dikemas dalam kotak-kotak kecil ukuran 5 kg sebelum diantarkan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Awalnya menyumbangkan 1 ton rendang untuk Kabupaten Cianjur. Ini adalah kepedulian masyarakat Dharmasraya dan pemerintahan Forkopimda untuk memberikan perhatian kepada masyarakat kita di Kabupaten Cianjur. Dan alhamdulillah atas partisipasi dan solidaritasnya semua, totalnya mencapai 1,4 ton. Duka Cianjur adalah duka Indonesia dan dukanya masyarakat Dharmasraya. Kepedihan dan penderitaan akibat bencana alam telah dirasakan oleh mayoritas warga di Sumatera Barat saat gempa Padang 2009 lalu. Warga sangat memahami sulitnya memperoleh bahan makanan yang bisa langsung dimakan. Mengirimkan rendang merupakan pilihan bijaksana karena rendang salah satu makanan siap saji yang bisa tahan hingga lebih dari 1 bulan. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.